Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Baik, malam ini kita akan mencoba membahas materinya dulu sebentar, kemudian dan seharusnya seharusnya Anda sudah membaca materinya, baru kemudian kita akan membahas soal-soal. Dan kalau menurut saya soal-soalnya juga tidak terlalu sulit ya, tetapi memang butuh apa ya kejelian dalam membahas soal yang biasa keluar di seleksi. Adapun yang harus Anda kuasai yang pertama adalah prinsip otonomi. Nah, di prinsip ini, uh, individu memiliki hak dan memiliki kepercayaan bahwa kita memiliki kepercayaan bahwa seseorang itu mampu berpikir dan bisa membuat keputusannya sendiri. Itu yang mendasari bahwa otonomi itu ada. Dan prinsip ini menuntut penghormatan bahwa karena mereka mampu berpikir, maka kita harus menghormati terhadap pendapat individu tersebut tanpa adanya paksaan. Perawat harus mendukung apapun keputusan pasien. Jadi tidak boleh kita melanggar hak pasien atau dalam hal memutuskan apa yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang namanya beneficient. Beneficient atau berbuat baik. Berbuat baik ini dalam hal bahwa kita ingin meningkatkan kesejahteraan individu. Jadi kuncinya di sini adalah peningkatan kesejahteraan individu, mencegah kerugian, walaupun kalau mencegah kerugian lebih banyak di non efisien ya. Kemudian memperbaiki situasi yang merugikan, eh, memperbaiki situasi yang merugikan ya dalam praktek keperawatan, mendorong perawat untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko bagi pasien. Nah, biasanya yang muncul adalah tantangannya adalah terkait dengan konflik antara kepentingan individu yang di yang di prinsipnya atau yang prinsipnya adalah autonomi dengan beneficient. Biasanya menurut kita bagus, baik, tetapi individu berpikir bahwa itu mereka berpikir bahwa itu tidak masuk akal atau mereka tidak menerima apa yang kita sarankan. Biasanya dilema etiknya di sana. Kemudian yang ketiga adalah justice. Kalau di justice sudah jelas bahwa kita tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, bangsa, eh, kemudian rasnya gitu ya. Kemudian selanjutnya, dan ini kita pun tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan status ekonomi, kondisi kesehatan, sehingga dalam memberi pelayanan kita benar-benar adil terhadap individu, sehingga mereka sama-sama mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 adalah tidak merugikan. Ya, itu tidak merugikan ya. Silahkan pahami sebentar, dibaca pelan. Silahkan dibaca pelan. Silahkan tadi bahwa di non efisien, prinsip etiknya yang mengharuskan tenaga kesehatan untuk menghindari tindakan yang dapat menyebabkan bahaya atau kerugian fisik atau psikologis atau secara emosional pada pasien. Dalam praktiknya, perawat harus selalu mempertimbangkan resiko dan manfaat sebelum melakukan intervensi. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan veracity, kejujuran.
yang mengharuskan tenaga kesehatan kita tidak boleh ya menyembunyikan data pasien terhadap tentunya terhadap pasien sendiri ya, terhadap pasien, terhadap keluarga yang punya kepentingan. Kalau yang penting adalah misalnya penanggung jawab ya, itu yang harus dipaham tentang apa diagnosanya, prognosisnya dan lain sebagainya. Tentu jujur ini menjadi akan meningkatkan hubungan saling percaya. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip kesetiaan atau fidelity. Jadi kesetiaan ini terkait dengan bagaimana kita menepati janji terhadap eh, apa yang seharusnya kita tepati. Misalnya janji kita akan datang 15 menit kemudian, maka kita harus datang 15 kemudian. Kemudian selanjutnya juga ada namanya prinsip confidentiality. Prinsip confidentiality itu terkait dengan bagaimana kita menjalankan profesi ini dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan informasi pasien atau kerahasiaan data, ya, kerahasiaan data. Jadi kita harus menjaga data pasien jangan sampai tersebar kepada orang-orang yang tidak memiliki kepentingan kecuali diminta pengadilan. Dan kecuali ada pengecualian, nah, kalau Anda baca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dikatakan bahwa kerahasiaan itu gugur dengan sendirinya pada masa KLB. Jadi kalau ada KLB, maka kerahasiaan itu akan gugur dengan sendirinya. Anda bisa bayangkan kalau ada orang dengan COVID atau apapun itu, dan mereka minta dirahasiakan, tetapi nanti akan membahayakan semua masyarakat yang ada. Itu juga merupakan bagian yang dikecualikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas terkait dengan kewajiban profesi bahwa dia harus bertanggung jawab secara profesional atas tindakan yang dilakukan dan perawat juga harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip atau standar profesional dan menggunakan namanya juga ilmu kiat ya, ilmu dan kiat itu adalah bagian dari pengetahuan jadi harus sifatnya rasional ya, profesional dengan rasional. Itu penjelasan terkait dengan prinsip-prinsip yang biasa keluar, dan saya ingatkan kembali bahwa pemahaman materi itu mutlak harus dilakukan oleh teman-teman semua, harus atau wajib dilakukan oleh teman-teman semua, harus paham ya. Dan satu lagi yang menjadi krusial, Anda tidak boleh menghafal soal karena biasanya kejebak. Belajar itu bukan menghafal, bukan terkait dengan hafalan, tapi belajar itu memahami, ya, memahami bagaimana ataupun apa materi yang diberikan itu dipahami sebaik-baiknya. Sehingga apapun soal di ujian, kasus apapun nanti soal di ujian, kalau Anda paham bagaimana mengatasi atau prinsip-prinsip dari etika ini, tentunya tidak akan kesulitan. Banyak yang terjadi sebelum-sebelumnya mengatakan bahwa ternyata soal-soal dari bimbingan ini nggak banyak nggak keluar. Bukan keluar gitu ya. Karena orangnya berpikirnya adalah bagaimana dia menghafal soal, kalau soal-soal itu nanti keluar. Ya nggak gitu juga kali gitu ya dalam dalam belajar itu. Tapi Anda pahami prinsipnya, bagaimana teorinya, baru kemudian kita masuk ke memastikan bahwa Anda mampu untuk menjawab soal-soal tersebut. Baik, itu dari secara teori dan tip dan triknya dalam menjawab. Dan yang paling penting, tip dan trik adalah Anda temukan kata kunci. Temukan kata kunci. Nah, kita mulai, kalau ada yang penting, silahkan Anda pahami atau silahkan Anda tandai mana yang penting, apa kata-kata kunci yang bisa biasanya saya katakan langsung biasanya, dan nanti Anda tinggal menandainya saja.
Baik, nomor satu teman-teman, silakan. Kalau ada yang mau, bukan mau ya, silakan diketik jawabannya satu titik, jawaban Anda apa. Ditulis aja. Di sini dilihat, lihat pasiennya, apa prinsip etiknya. Jadi kita membaca itu dari pertanyaannya dulu supaya tidak bolak-balik. Nah, di sini harus memberikan informasi kepada pasien, keluarga yang sedang kritis tentang kondisi pasien dan prognosisnya. Perawat memastikan informasi yang diberikan sesuai fakta tanpa menambah atau mengurangi. Berarti dia tadi apa adanya itu jujur. Maka yang dijujur itu adalah yang jawabannya yang mana teman-teman? Silakan. Jujur itu yang mana? Boleh bagi yang belum mengerjakan, boleh dikerjakan lagi. Bagi yang sudah, silakan ketik. Jawabannya berarti adalah yang B ya. Baik, nomor dua. Nomor dua. Nah, di sini coba lihat tidak memberitahu, meminta perawat tidak memberitahu ya terhadap penjaga kerahasiaan. Jadi dia tadi diminta untuk tidak memberitahu. Tidak memberitahu, maka kita harus memegang teguh. Ya, bukan justice. Justice itu Anda kalau justice itu berpikirnya kalau justice itu tidak membeda-bedakan justice itu. Kalau pasiennya minta kita untuk berbuat sesuatu, menjaga kerahasiaan, maka kita harus menjaga kerahasiaan itu. Enggak, harus menjaga kerahasiaan itu. Kalau menjaga kerahasiaan, itu namanya fidelity, bukan justice. Justice itu adil. Adil itu ya tidak membeda-bedakan, memberikan sesuai dengan haknya, itu adil. Gitu ya. Jadi kalau di sini bahwa kita minta untuk menjaga kerahasiaan, maka prinsip etiknya bahwa kita harus menyetujui itu. Awas ya, hati-hati ya. Kemudian, tuh banyak yang salah. Confidentiality, apa bedanya fidelity dengan confidentiality? Kalau confidentiality, automatically tidak harus pasien minta, itu kita sudah otomatis dengan adanya undang-undang perlindungan terhadap data, ya, perlindungan data. Jadi kalau yang confidentiality itu sudah otomatis. Yang confidentiality dengan fidelity itu, fidelity ada permintaan dari pihak pasien untuk meminta kita merahasiakan, tetapi kalau confidentiality tidak ada permintaan dari pasien untuk merahasiakan. Tetapi confidentiality adalah bagian dari bahwa kita sudah dijanji, sudah berjanji, disumpah tidak akan membocorkan rahasia kepada siapapun. Jadi kalau ada permintaan itu fidelity, kalau tidak ada permintaan adalah confidentiality. Contohnya, pasien meminta kita untuk tidak ngomong pada keluarganya itu fidelity, tapi kalau misalnya kita menjaga jangan sampai data itu bocor. Menggunakan inisial dalam asuhan keperawatan, menggunakan inisial supaya orang tidak tahu bahwa si A yang memiliki penyakit TBC tersebut. Jadi itu adalah confidentiality. Dengan menggunakan nama samaran itu adalah kita merahasiakan. Ya, itu bedanya di sana. Jadi awas lupa. Nomor tiga, silakan nomor tiga. Kalau misalkan moto, selfie, kadang-kadang ada yang selfie dengan pasien, dengan bayi yang tidak ditutup matanya itu, itu confidentiality, ya. Tapi pada saat kita melanggar janji kita, pada saat kita mengatakan nanti kita akan datang 15 menit lagi, setelah 15 menit ternyata kita tidak ada, berarti kita menang fidelity. Jadi ada dua, kalau
Fidelity itu ada dua orang yang memiliki hubungan. Kalau confidentiality terkait dengan eh, kewajiban profesi. Nah, kemudian nomor tiga, eh, memberikan edukasi prosedur efek samping saat alternatifnya ada, lalu membiarkan pasien mengambil keputusan. Membiarkan pasien mengambil keputusan di sini berarti diberikan kesempatan pasien untuk menentukan tindakan sendiri. Tindakan sendiri artinya adalah autonomi, ya, autonomi. Itu nomor tiga a. Sekarang nomor empat, silakan. Silakan teman-teman nomor empat dibaca sebentar, pelan-pelan saja, pahami konsepnya, baru kemudian kita buat jawabannya. Silakan, silakan teman-teman. Oke, perhatian yang sama. Perhatian yang sama tidak membeda-bedakan. Itu udah justice. Jadi kita bisa cepat 20 detik harus dapat gitu ya. Dapat justice. Kemudian nomor lima, silahkan cari menolak. Kalau menolak itu pilihan, berarti pasien memilih. Menolak itu berarti autonomi. Nah, gitu kita kan bisa dengan cepat menolak nih, autonomi gitu kan. Mudah ya. Tuh, 5A ayat yang 5. Ya nggak bisa lah masa jadi justice. Kalau menolak, menolak itu berarti ada pilihan. Menerima atau tidak menerima itu adalah autonomi, ya. Menerima atau menolak adalah autonomi. Kemudian nomor 6, ayo. Seorang perawat memastikan bahwa data pasien tidak disebarkan, ya, tanpa izin pasien. Prinsip itu ada confident tadi. Tidak ada permintaan, tapi dia artinya confidentiality. Nomor 7. Dirawat hipertensi yang diberikan pengobatan baru. Menjadi efek samping pengobatan dengan cara yang mudah. Seorang perempuan dirawat karena hipertensi diberikan pengobatan baru. Menjelaskan efek samping dan pengobatan serta yang mudah dimahami oleh pasien sebelum diberikan obat. Yo, tadi beneficien atau non efisien? Jawabannya tadi memberikan penjelasan efek samping, manfaat dan lain sebagainya yang mudah dipahami berarti itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu adalah judulnya adalah beneficien 7C, ya, 7C, 7C. Kemudian seorang perumusian meminta perawat untuk memberi waktu lebih banyak dalam mengambil keputusan. Meminta dalam mengambil keputusan tentang amputasi. Mendukung permintaan. Berarti, nah, tadi harus mendukung. Berarti autonomi. Nomor 8 autonomi. Udah pada pintar. Nomor 9. Waduh, ini ada yang nulis coret-coret. Di Rawa Pangga Pinggul, edukasi rencana rehabilitasi berpersetujuan. Meminta persetujuan sebelum tindakan dilakukan. Meminta kesepakatan, meminta pendapat. Berarti adalah autonomi. Ya, autonomi. Ya, autonomi. Kemudian nomor 10.
Trauma emosional, memberi dukungan memastikan pasien aman serta berada di rumah sakit. Prinsip etiknya adalah dukungan, mengalami trauma emosional, memberikan dukungan, supportive, memastikan pasien aman. Berarti memberikan yang baik-baik. Kalau fidelity bukan. Fidelity nomor A, justice. Nomor 10 apa? Nomor 10. Ini nomor 10 kita. Belum ada yang jawab ya. Nomor 10 udah ada. Nomor 10 adalah beneficient. Ya, beneficient. 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? Sebagai evaluasi. Ingat target kita berapa? 85%. 85%. 9. Oh, bagus. Bagus lah. Jangan pakailah. Nomor 11, ya. Nomor 11. Malnutrisi berat meminta bantuan untuk mencari sumber makanan. Perawat berkolaborasi dengan pihak puskesmas memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik adalah beneficient. Memberikan, pokoknya kalau tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan itu adalah beneficient. Meningkatkan kesejahteraan, promosi kesehatan itu beneficient. Meminta perawat komunitas memberikan imunisasi pada anaknya. Memberikan informasi lengkap tentang manfaat resiko imunisasi sebelum mendapat persetujuan. Sebelum mendapat persetujuan berarti autonomi. Tujuan ya dan tidaknya. Kemudian nomor 13. Pasien tidak diberi kepada tetangga atau masyarakat. Perawat memastikan kerahasiaan. Oh, sama. Confidentiality. Benar. Perawat memastikan kerahasiaan informasi. Pasien tetap memastikan. Berarti keep promise. Karena ada ya permintaan loh ya. Karena ada permintaan. Karena ada permintaan. Kalau ada permintaan itu fidelity. Tapi tidak ada permintaan confidentiality. Nah, itu aja. Nomor 14. Penyuluhan dan pencegahan penyakit demam berdarah di wilayah endemis. Langkah-langkah yang harus diambil memberantas sarang nyamuk. Nah, berarti kita ingin meningkatkan kesejahteraan, ingin berbuat baik pada pasien, ya, pada keluarga atau lingkungan. Maka di sini adalah yang berperan adalah beneficient. Nah, oke, nomor 15. Mendapat akses gratis program pemerintah, memastikan semua orang sama berarti justice. Jadi kalau ada kata lima sama semua, nah itu justice. Kemudian 15, 16 tidak mau divaksinasi, efek samping, memberikan edukasi tentang keamanan dan kepentingan vaksin tanpa memaksa keputusan pasien. Prinsipnya tanpa memaksa berarti kita autonomi, tidak ada paksaan. Autonom bukan beneficient. Kenapa bukan beneficient? Karena di sini ada kalimat kalau misalkan sampai di sini ya, sampai di sini ininya tidak ada nih. Ini tidak ada. Kalau ini tidak ada, ini beneficient. Tapi kalau karena ada kalimat tanpa memaksa keputusan pasien, maka itu adalah masuknya ke autonomi. Begitu, teman-teman. Kemudian nomor 17, silakan nomor 17. Jompo untuk menjalani perawatan cuci darah untuk keluarga yang menginginkannya. Tidak menjalani. Perawat menghormati keputusan pasien setelah memberi edukasi dengan konsensi yang terjadi. Berarti menghormati dignity, menghormati keputusan itu sudah masuknya ke autonomi. Autonomi. Kemudian nomor 17, 18. Seorang lansia di meja ringan selalu menolak mandi, siap mandi. Memberikan pilihan waktu. Pilihan. Memilih itu adalah ah, autonomi. Ada pilihan, itu autonomi. Ya.
Kemudian nomor 19, 19. Silakan nomor 19. Ini pernah melibatkan pasien dan keluar dalam menentukan rencana. Menentukan rencana berarti kalau dia tidak mau, dia tidak akan melaksanakan. Berarti ini kaitannya dengan otonomi. Dia beri hak untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan terhadap dirinya. Otonomi. Nomor 20. Sama, perhatian sama. Ah, perhatian sama. Perhatian sama berarti justice dong, justice. Adil. 1 sampai 20, silakan dihitung benar berapa teman-teman. Silakan dihitung benar berapa sebagai apa ya, sebagai kontrol bagi kita semua. Nah, 17 tuh udah sudah 17 sudah mulai mulai panas, mulai panas. Panas 17 ya nggak apa-apa. 16 ada yang lain? Berapa yang lain? Dapat berapa? Baik, kita lanjutkan nomor 21. Silakan nomor 21. Anak 7 tahun, leukemia, menjalankan, meminta, orang tua meminta perawat untuk memberitahu, tidak memberitahu kepada tentang penyakitnya. Namun anak tersebut sering bertanya kepada perawat tentang alasan sering dirawat rumah sakit. Apakah prinsip etik yang relevan? Anak usia 7 tahun itu belum memiliki secara undang-undang belum diberikan kebebasan untuk menentukan terhadap dirinya sendiri. Ya, itu belum. Jadi pada saat Anda harusnya pada saat Anda diminta oleh keluarga, kita harus mengindahkan, ya harus mengindahkan apa yang diinginkan oleh keluarga. Untuk apa? Untuk supaya dia tidak stres. Jadi tujuannya supaya tidak stres di sini, ya. Berarti apa yang dilakukan oleh kita adalah demi kebaikan dia. Demi kebaikan dia berarti masuknya ke mana? Kalau misalnya usianya sudah 18 tahun, maka kita masuknya ke justice karena tidak adil atau ya tidak adil. Tapi kalau karena dia 7 tahun belum bisa menentukan nasibnya sendiri, yang harus ditentukan yang berhak menentukan nasib sendiri adalah orang tua, maka kita masuknya ke beneficient demi kesehatan dia, gitu ya. Nomor 22, silahkan. Menolak, ada kata-kata menolak, ya. Ada kata menolak berarti apa? Menolak adalah sebuah keputusan, menolak adalah sebuah pilihan, menolak adalah sebuah sikap yang diambil. Itu adanya adalah autonomi. Ya. Kemudian 23, silakan teman-teman. Silakan nomor 23. Silakan nomor 23. Saya tunggu. Silakan Anda mengerjakan nomor 23. 23. Ayo nomor 23. Diabetes. Sering tidak patuh, pengetahuan mengajak anak tersebut bermain edukasi tentang pentingnya. Berarti kita berbuat baik. Berarti beneficien. Beneficien, oh, nomor 23 beneficien. Kemudian nomor 24. Nomor 24 dehidrasi berat. Berarti hospitality ya. Hospitalisasi kan, hospitality. Teknik kasus meminimalkan berarti
Apa yang harus dilakukan oleh kita? Berarti beneficient. Kenapa? Oh ya, untuk yang berbuat terbaik lah untuk pasien. Nomor 25, silahkan. Silahkan. Nomor 10, gagal ginjal membutuhkan cuci darah. Menolak. Menolak. Memberi penjelasan sesuai dengan usia. Agar anak memahami pentingnya tindakan tersebut. Nah, di ujung-ujungnya, perawat memberikan pemahaman. Bukan menolaknya ya. Bukan menolaknya, tapi di ujungnya. Nah, yang dilakukan, yang diterapkan perawat, yang dibicarainnya. Berarti yang dibicarakan perawat adalah bukan menolaknya, tetapi di beneficient atau menolak. Ayo hati-hati ini. Lihat konteks soalnya. Dia menolak, kemudian perawat memberikan penjelasan. Nah, yang ditanyakan penjelasannya itu maksudnya kemana? Ke beneficient memberikan penjelasan itu, bukan memberi kesempatan untuk. Nah, kalau perawat memberikan penjelasan terkait dengan keuntungan cara atau keuntungan hemodialisa. Selanjutnya, mempersilahkan kepada pasien untuk menentukan pilihan. Nah, itu autonomi. Tapi kalau dibalik, ya kita kan yang ditanyakan apa prinsip etik yang diterapkan. Ya walaupun dia menolak, tetapi kita ingin berbuat baik gitu supaya prinsipnya manusia itu mampu berpikir. Kalau sudah diberikan ilmu, dia mampu berpikir, maka dia keputusannya itu yang terakhir yang diharapkan kita ikuti. Nomor 26, silahkan. Nomor 26, di rencana sesar. Nah ini, perawat memberi informasi untuk membantu memahami resiko dan manfaat dari kedua pilihan. Berarti perawat memberikan informasinya yang ditanya. Ya, memberi informasinya. Jadi ujungnya itu. Berarti kalau memberi informasi adalah ini. Tapi kalau misalnya perawat memberikan informasi terkait dengan tindakan, manfaat, dan lain sebagainya, kemudian memberi kesempatan pasien untuk memikirkan, itu otonomi. Tapi kalau misalnya hanya memberikan saja, itu beneficient. Yang kalau tidak ada tindakan, oh, ingat sekali lagi, kalau tidak ada tindakan untuk memilih, itu bukan beneficient. Ya, pasien menolak tindakan tersebut karena ingin melahirkan secara normal. Meskipun dokter menyarankan, itu beneficient loh ya. Menyarankan indikasi. Nah, kemudian perawat memberikan informasi dan membantu pasien memahami resiko manfaat kedua pilihan. Nah, nah itu menjelaskan. Ya, kenapa? Karena pada sebelumnya perawat dia sudah memilih. Tetapi setelah memilih, perawat memberikan penjelasan. Kalau begini, begini, kalau begini, begini. Dia tidak mempengaruhi apa-apa. Apa yang dilakukan oleh perawat tersebut? Beneficient memberikan yang terbaik. Ya, 27. Nah, coba di sini. Mendukung ibu untuk mencoba menyusui kembali. Ini si perawat tidak memberikan pilihan, tidak menentukan, tetapi dia menyarankan yang terbaik. Dia menyarankan yang terbaik. Yang menyarankan yang terbaik adalah masuknya di beneficient, bukan otonomi di sini. Menyarankan apa etik yang diterapkan merawat.
Menyarankan ya, menyarankan itu ya. Oke, next. Nomor 28. Meminta tidak memberi pasien agar perawat tetap memberitahu pasien. Kenapa tidak? Pertanyaannya ini nomor 28 perawat salah nggak sih? Nomor 28 perawat salah nggak sih? Kenapa? Karena dia sudah usianya 24 tahun. 24 tahun tuh berhak mengetahui apapun itu. Ya, apapun itu. Keluarga minta pasien untuk tidak memberitahukan pasien bahwa sudah darurat ini, pasien tidak panik. Itu memberikan tahu pada pasien tahu kondisinya dengan cara yang jelas dan menenangkan. Berarti apa? Kira-kira apa yang dilanggar? Beneficient tidak ada. Non efisien? Benar kan non efisien? Menenangkan. Yo, non efisien nggak ada tindakan yang mencegah, nggak ada. Tapi ingat di sini betul si perempuan ini 24 tahun ya, dia sudah berhak, tetapi di sini keluarga pasien meminta perawat, maka dia pun berhak untuk menentukan. Di sini karena untuk kebaikan dia, maka targetnya bahwa perawat itu harus mengikuti arahan dari keluarga, sehingga perawat tersebut seharusnya dia itu keep promise, memegang janjinya. Apakah jujur ya? Jujur atau memegang janji A atau E? 28 kok C. Confidentiality. Enggak ada confidentiality loh. Keluarga kok. Ayo, kira-kira apa? Perawat tapi dia dilarang supaya tidak panik. Tapi perawat malah memberitahukannya. Berarti dia tidak memegang janji dong. Ya, tidak memegang janji. Tapi dia jujur kepada dia. Jujur kepada 24 tahun. Jujur. Tetap beritahu dengan cara dan menenangkan. Tapi dia jujur. Kenapa? Karena secara undang-undang dia berhak untuk mengetahui tindakan. Pasien yang berhak mengetahui pasien. Kalau pasiennya sadar, maka pasien berhak mengetahui. Maka apa yang dilakukan perawat itu mengacu pada veracity, bukan fidelity. Kenapa? Karena 24 tahun. Karena 24 tahun. Dan pasiennya juga harus tahan karena darurat pun dia harus tahu terhadap tindakan sendiri. 29. Takut prosedur medis di rumah sakit mengedukasi ibu tentang pentingnya persalinan aman di fasilitas kesehatan. Edukasi, berarti edukasi adalah beneficient, ya, beneficient, mengedukasi. Kemudian nomor 30, ya, nomor 30, abortus spontan mengatakan merasa bersalah kehilangan bayinya untuk tidak memberitahu keluarganya tentang kejadian tersebut karena takut mendapat tekanan. Perawat penjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan perintah pasien. Berarti keep promise. Ada permintaan dari pasien, maka dia keep promise. Sampai di sini 1 sampai 30 benar berapa teman-teman? 1 sampai 30 benar berapa?